Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Erlangga Dwi Saputra dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar sosiologi yang berjudul Tokoh Sosiologi. Di dalam ilmu sosiologi terdapat banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi. Namun di presentasi kali ini saya akan hanya menjelaskan beberapa tokoh sosiologi tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Auguste Comte. Memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste François Xavier Comte. Lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 17 Januari 1798. Meninggal di Paris, Prancis pada tanggal 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Berikut teori Auguste Comte. Auguste Comte sangat prihatin terhadap anarkisme yang merasuki masyarakat saat berlangsungnya revolusi Prancis. Oleh karena itu, Comte kemudian mengembangkan pandangan ilmiahnya yakni positivisme atau filsafat sosial untuk menandingi pemikiran yang dianggap filsafat negatif dan destruktif. Positivisme mengklaim telah membangun teori-teori ilmiah tentang masyarakat melalui pengamatan dan percobaan untuk kemudian mendemonstrasikan hukum-hukum perkembangan sosial. Aliran positivis percaya akan kesatuan metode ilmiah akan mampu mengukur secara objektif mengenai struktur sosial. Sebagai usahanya, Comte mengembangkan fisika sosial atau juga disebut sebagai sosiologi. Comte berupaya agar sosiologi meniru model ilmu alam agar motivasi manusia benar-benar dapat dipelajari sebagaimana layaknya fisika atau kimia. Ilmu baru ini akhirnya menjadi ilmu dominan yang mempelajari statika sosial atau struktur sosial dan dinamika sosial. Selain teori yang dikembangkan sebelumnya, Comte juga percaya bahwa pendekatan ilmiah untuk memahami masyarakat akan membawa pada kemajuan kehidupan sosial yang lebih baik. Ini didasari pada gagasannya tentang teori 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat berkembang secara evolusioner, mulai dari tahap teologis atau percaya terhadap kekuatan dewa, lalu tahap metafisik, percaya pada kekuatan abstrak, hingga tahap positivistik, percaya terhadap ilmu sains. Pandangan evolusioner ini mengasumsikan bahwa masyarakat seperti halnya organisme berkembang dari sederhana menjadi rumit. Dengan demikian, melalui sosiologi diharapkan mampu mempercepat positivisme yang membawa ketertiban pada kehidupan sosial. Tokoh berikutnya yaitu Karl Marx. Lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di kota Trier, daerah Rhine, di Prusia, Jerman. Karl Marx mewarisi kecerdasan yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Ayahnya yaitu Heinrich Marx dan ibunya itu Henriette. Keduanya berasal dari Robi Yahudi. Berikut ialah teori Karl Marx. Karl Marx melalui pendekatan materialisme historis percaya bahwa penggerak sejarah manusia adalah konflik kelas. Marx memandang bahwa kekayaan dan kekuasaan itu tidak terdistribusikan secara merata dalam masyarakat. Oleh karena itu, kaum penguasa atau kaum borjuis yang memiliki alat produksi senantiasa terlibat dalam konflik dengan kaum buruh atau kaum proletar yang dieksploitasi. Sosiologi Marxis tentang kapitalis menyatakan bahwa produksi komoditas mau tak mau membawa sistem sosial yang secara keseluruhan merefleksikan pengejaran keuntungan ini. Nilai-nilai produksi merasuk ke semua bidang kehidupan. Segala sesuatunya, penginapan, penyediaan informasi, rumah sakit, bahkan sekolah kini menjadi bisnis yang menguntungkan. Tingkat keuntungannya menentukan berapa banyak staf dan tingkat layanan yang diberikan. Inilah yang dimaksud Marx bahwa infrastruktur ekonomi menentukan suprastruktur. Masih dengan teori Karl Marx, pendekatan sosiologi Marxis menyimpulkan mengenai ide pembaruan sosial yang telah terbukti sebagai ide yang hebat pada abad 20. Sebagai berikut, Osborn 1996-50. Semua masyarakat dibangun atas dasar konflik. Penggerak dasar semua perubahan sosial adalah ekonomi. Masyarakat harus dilihat sebagai totalitas yang di dalamnya ekonomi adalah faktor dominan. Perubahan dan perkembangan sejarah tidaklah acak.
tetapi dapat dilihat dari hubungan manusia dengan organisasi ekonomi. Individu yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi dapat mengubah masyarakat melalui tindakan rasional yang didasarkan atas premis-premis ilmiah atau materialisme historis. Bekerja dalam masyarakat kapitalis mengakibatkan keterasingan atau alienasi. Dengan berdiri di luar masyarakat, melalui kritik, manusia dapat memahami dan mengubah posisi sejarah mereka. Tokoh yang terakhir ialah Max Weber. Max Weber yang memiliki nama asli Karl Emil Maximilian Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal di Munchen pada tanggal 14 Juni 1920 di usia yang ke-56 tahun dikarenakan penyakit paru-paru. Max Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Weber sendiri lahir dari keluarga yang menengah. Ayahnya, Max Weber, adalah politikus liberal, pegawai sipil, dan seorang birokrat yang menduduki posisi politik yang relatif penting dan menjadi bagian dari kekuasaan politik yang mapan. Oleh sebab itu, ia menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Sedangkan ibunya, Helena Wallenstein, adalah seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin atau ascetik tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi dambaan suaminya. Berikut ialah teori Max Weber. Max Weber tidak sependapat dengan Karl Marx yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan kekuatan pokok perubahan sosial. Melalui karyanya, yaitu Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Weber menyatakan bahwa kebangkitan pandangan religius tertentu, dalam hal ini Protestantisme, yang membawa masyarakat pada perkembangan kapitalisme. Kaum Protestan dengan tradisi Calvinis menyimpulkan bahwa kesuksesan finansial merupakan tanda utama bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Untuk mendapatkan tanda ini, mereka menjalani kehidupan yang hemat, menabung, dan menginvestasikan surplusnya agar mendapat modal yang banyak lagi. Pandangan lain yang juga disampaikan oleh Weber adalah tentang bagaimana perilaku individu dapat mempengaruhi masyarakat secara luas. Inilah yang disebut sebagai memahami tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial dapat dipahami dengan memahami niat, ide, nilai, dan kepercayaan sebagai motivasi sosial. Pendekatan ini disebut Verstehen atau pemahaman. Teori Weber yang lainnya ialah Weber juga mengkaji tentang rasionalisasi. Menurut Weber, peradaban barat adalah semangat barat yang rasional dalam sikap hidup. Rasional menjelma menjadi operasional atau berpikir sistemik langkah demi langkah. Rasionalisasi adalah proses yang menjadikan setiap bagian kecil masyarakat terorganisir, profesional, dan birokratif. Meski akhirnya Weber prihatin betapa intervensi negara terhadap kehidupan warga kian hari kian besar. Dalam karyanya yang terkenal lainnya yaitu Politik sebagai Panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai materi tokoh sosiologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.